Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jam Mubarak dengan NIM 2206088. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah bahasa reguler yang terdiri dari string-string yang hanya terdiri dari huruf A dan B dengan aturan tertentu. Untuk aturannya yaitu yang pertama, setiap string harus dimulai dengan A. Untuk yang kedua, setelah A dapat diikuti oleh satu atau lebih B. Yang ketiga, string harus berakhir dengan 2A. Untuk contohnya, contoh string yang valid dalam bahasa ini adalah yang pertama ada AA, yang kedua ABBBA, yang ketiga ada ABBA, dan yang keempat ada ABBBBAAA. Lalu untuk contoh string yang tidak valid yaitu BAA, lalu AB, ABB, dan BBBAA. Dengan aturan-aturan ini kita dapat membentuk bahasa reguler yang terdiri dari string-string tertentu. Bahasa ini dapat direpresentasikan dengan ekspresi reguler sebagai berikut. AB bintang AA. Ekspresi ini dapat diartikan sebagai A diikuti oleh 0 atau lebih B dan diakhiri dengan 2A. Lalu untuk proses ekuivalensi dari epsilon ke NFA-nya yaitu langkah-langkah operasi dari epsilon NFA ke NFA dapat dijelaskan sebagai berikut untuk bahasa-bahasa reguler yang telah didefinisikan sebelumnya. A plus B bintang AA. Yang pertama, menghilangkan epsilon transisi. Epsilon NFA mungkin memiliki transisi epsilon yang memungkinkan untuk beralih antar keadaan tanpa membaca simbol. Dalam hal ini karena bahasa yang diberikan tidak menggunakan epsilon, kita dapat menghilangkan semua transisi epsilon. Ini dapat dicapai dengan menggabungkan keadaan-keadaan yang dapat dihubungkan oleh transisi epsilon, sehingga tidak ada transisi epsilon yang tersisa. Lalu yang kedua, mengkonversi setiap keadaan. Ubah setiap keadaan dalam epsilon NFA menjadi satu set keadaan dalam NFA. Setiap set keadaan ini mewakili semua keadaan yang dapat dicapai dari keadaan awal melalui serangkaian transisi yang atau tanpa membaca simbol input. Lalu yang ketiga ada transisi antar set keadaan. Tentukan transisi antara set keadaan berdasarkan transisi yang memungkinkan dalam epsilon NFA. Jika ada transisi dari keadaan A ke B setelah membawa simbol A, maka dalam NFA ada transisi dari set keadaan A ke set keadaan B setelah membaca simbol A. Yang keempat, mengkonversi fungsi transisi. Tentukan fungsi transisi untuk setiap simbol input pada setiap keadaan. Jika kita memiliki transisi dari keadaan A ke B, setelah membaca simbol A, kita tambahkan transisi yang sama ke fungsi transisi NFA. Dan yang kelima, tentukan keadaan awal dan akhir. Keadaan awal NFA setara dengan keadaan awal epsilon NFA. Keadaan akhir NFA adalah set dari keadaan-keadaan yang setara dengan keadaan dari epsilon NFA. Langkah-langkah ini menciptakan NFA yang setara dengan epsilon NFA untuk bahasa reguler yang didefinisikan. Setelah langkah-langkah ini selesai, kita memiliki NFA yang dapat membaca string dalam bahasa reguler yang dijelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana proses ekuivalensi dari epsilon NFA ke DFA untuk bahasa reguler tersebut? Langkah-langkah konversi dari epsilon NFA ke DFA dapat diuraikan sebagai berikut untuk bahasa reguler yang telah didefinisikan sebelumnya. A plus B bintang AA. Yang pertama, menghilangkan epsilon transisi. Langkah pertama adalah menghilangkan semua epsilon transisi. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan keadaan-keadaan yang dapat dicapai melalui epsilon transisi sehingga tidak ada epsilon transisi yang tersisa. Yang kedua, konstruksi subset. Setiap keadaan dalam DFA akan mewakili satu set keadaan dalam epsilon NFA yang dapat dicapai dari keadaan awal NFA dengan atau tanpa membaca simbol input.
inisialisasi dengan keadaan awal dari epsilon NFA. Yang ketiga, fungsi transisi DFA. Tentukan fungsi transisi untuk setiap simbol input pada setiap keadaan dalam DFA. Jika kita memiliki transisi dari set keadaan A ke set keadaan B, setelah membaca simbol A, maka dalam DFA ada transisi dari keadaan A ke keadaan B setelah membaca simbol A. Yang keempat, keadaan awal dan akhir DFA. Keadaan awal dan akhir. Keadaan awal DFA setara dengan set keadaan yang setara dengan keadaan awal ENFA. Keadaan akhir DFA adalah set keadaan yang mengandung setidaknya satu keadaan yang setara dengan keadaan akhir epsilon NFA. Yang kelima, deterministik. Pastikan bahwa DFA bersifat deterministik, artinya setiap simbol input memiliki tepat satu transisi yang mungkin dari setiap keadaan. Jika ada lebih dari satu transisi yang mungkin, kita harus memecahkan konflik ini. Setelah langkah-langkah ini, kita memiliki DFA yang setara dengan epsilon NFA untuk bahasa reguler yang didefinisikan sebelumnya. DFA ini dapat digunakan untuk mengenali string dalam bahasa reguler tersebut secara deterministik. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.